Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dialog tentang untuk Pilbub Kerinci ke depan. Jadi wahana kita, wahana Sir Sansin, berbagai macam topik bisa kita bahas. Ya, ini kita memulai dari kakanda kita Dr. Randus Yuli Zarman. Ya, ini biodata beliau bisa kita lihat dari sini ya. Bekerja di PNS, bekerja di Pemda Kerinci, jurusan ilmu pemerintahan di APDN. Beliau ini tinggal di Sulak kalau tidak salah ya. Menikah katanya. Beliau ini orangnya sangat familiar bagi kita. Kemudian beliau ini, kalau menurut hemat saya, beberapa kali mengobrol baik melalui telepon maupun saat berada di rumah beliau, kemudian dimanapun kita pernah berdialog. Saya pikir ini adalah tipe calon Bupati Kerinci untuk masa kedepannya, karena kita lihat dari tutur bahasa beliau ini lembut ya, kemudian sopan, halus. Jadi saya tidak pernah menemukan calon-calon kandidat seperti beliau ya. Beliau juga respect terhadap apa yang terjadi, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kerinci, termasuk permasalahan adat ya. Jadi beberapa kali kita mengobrol, memang intinya mereka beliau kalau menurut hemat kita ini kalau menurut hati yang paling dalam ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli Muhammadin nabil wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Menurut hati yang dalam, kalau andai ada partai-partai yang ridho dan ikhlas membantu beliau untuk mencalonkan untuk menjadi perahu sebagai biduk untuk beliau mencalonkan diri menjadi Bupati Kerinci, maka insya Allah kita akan menemukan sisi baik dari beliau ya. Beliau juga bergaul tidak memilih, tidak ada pilih-pilah ya. Memang bergaul itu seperti kami orang-orang pariwisata ini mengandung sabta pesona ya. Itu kita, kalau andai ada partai-partai baru ya yang ingin mengangkat partainya, maka berikanlah perahu pada beliau ini. Dan insya Allah kita yakin, saya yakinnya ya, beliau juga ya tidak begitu antusias untuk Pilbub, tetapi kita bisa membantu orang-orang yang seperti ini. Karena kadang-kadang orang-orang yang seperti ini seperti mutiara yang ketika muncul dia akan tetap namanya, yang namanya mutiara, dia akan muncul dimanapun ya, meskipun ia berada dalam kubangan lumpur tetap muncul. Itu namanya karisma yang tidak dimiliki oleh
yang tidak dimiliki atau yang tidak bisa dibuat oleh manapun, karena itu lahiriah dari konsep ketuhanan. Ya, pemimpin itu ada dua. Pemimpin yang terlahir akibat olah dan strategi manusia, dan kemudian ada pemimpin yang terlahir oleh kehendak yang maha kuasa. Ya, biasanya itu karakter terbina dari kecil. Beliau ini tipe bukan pendendam, ya, bukan tipe pendendam, bukan tipe busuk hati, ya. Beliau juga tidak pernah berbicara tentang memburukkan kandidat-kandidat yang lain, memburukkan misalnya pemimpin-pemimpin yang sekarang. Beliau tidak. Itulah ciri-ciri karismatik. Saya pikir seperti orang-orang partai-partai, kalau yang ingin mengangkat partainya kembali untuk kembali hidup, maka berikanlah kepercayaan kepada beliau ini, dan insya Allah saya yakin kita tidak bisa menemukan yang lain lagi. Itu menurut saya, ya. Kalau menurut yang lain mungkin persepsinya berbeda, karena persepsi kita adalah ridho dan ikhlas untuk kerinci. Mungkin perspektif yang lain demi uang, demi ini dan itu, tetapi demi kerinci kita harus berangkat dari hati kita. Sebab itu mari kita beri kepercayaan kepada beliau. Kita bukan orang partai, saya bukan orang partai, tetapi kita bisa memberikan kepercayaan partai-partai kita untuk beliau. Urusan tawar-menawar itu belakangan. Ya, semoga inilah yang terbaik, dan kita tidak melihat siapapun yang mencalonkan di Pilgub ini kalau dari segi mungkin segi material, berdasarkan keinginan dan kebutuhan, ya mungkin beliau tidak bisa memenuhi harapan yang bersifat nafsu dan dunia. Tetapi bisa jadi harapan-harapan secara global mungkin beliau bisa kita harapkan, ya, apalagi nanti itu. Tetapi memang kita misalnya dengan berpasangan dengan Yanti Maria Susanti, istrinya adinda kita almarhum Zainal Abidin, itu lebih pas, ya. Nah, itu kalau menurut hemat kita, ya. Entah menurut hemat orang lain, itu kan berbeda lagi. Jadi inilah cikal bakal yang akan kita raih nantinya, ya. Itu harapan dan keinginan. Jika keinginan kita baik dan murni, ya, murni dan ikhlas. Beliau juga tidak, ya, bukan seperti orang-orang yang so alim, bukan. Ya, jadi kalau menurut hemat kita, untuk apa kita so alim tetapi hati kita tidak bagus, misalnya kan begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi harapan kita inilah yang paling netral untuk wilayah mudik dan untuk wilayah hilir, insya Allah, ya. Itu harapan kita, belum tentu harapan orang lain. Harapan kita demi alam kerinci, bumi kerinci,
Tanah Kerinci. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.